Kemarin banyak dari kalangan Islam yang berduyun-duyung ke masjid meramaikan malam nisfu Sya'ban sambil membawa air mineral untuk didoakan. Ada yang baca surah Yasin 3 kali berjamaah dengan diniatkan untuk panjang umur, memperoleh rezeki dan mendapatkan husnul khatimah. Ada juga yang dilanjutkan dengan sholat sunnah. Apa hukum membaca surah Yasin 3 kali dan sholat nisfu Sya'ban? Lalu apa keistimewaan malam nisfu Sya'ban dan tuntunan apa yang disunnahkan? Ini banyak muslimin memang yang menyalahgunakan ya, dalil-dalil. Jadi mereka tidak memilah mana dalil yang sahih dan mana dalil yang lemah, apalagi hadis-hadis yang palsu. Hadis yang menjelaskan tentang masalah adanya solat di nisfu Sya'ban, solat secara khusus namanya solat nisfu Sya'ban itu tidak ada. Hadisnya palsu, maudhu' itu. Yang ada memang adalah fadilah mengerjakan solat malam di nisfu Sya'ban, solat tahajudnya. Solat tahajud seperti biasa, tapi khusus malam nisfu Sya'ban punya fadilah. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mendapatkan giliran nginapnya Nabi SAW di rumahnya. Terbangun tengah malam, dia melihat Nabi SAW tidak ada di sebelahnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha terbawa rasa cemburu. Dia memakai bajunya kemudian mengelilingi rumah-rumah Nabi yang lain, ya, istri Nabi yang lain, takut Nabi ada di sana gitu. Diketukin satu-satu, ternyata nggak ada. Lalu Aisyah tergopoh-gopoh pergi ke masjid mendapatkan Nabi SAW sedang sholat. Begitu Nabi SAW lihat Aisyah lagi ngos-ngosan jalan gitu kan, kena buru-buru, kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kau cemburu lagi? Ini adalah malam nisfu Sya'ban. Artinya saya sholat malam ini karena ini adalah nisfu Sya'ban. Ini hadis yang sahih gitu kan. Dan memang dianjurkan oleh para ulama, mereka mendirikan sholat malam di malam nisfu Sya'ban itu sholat tahajudnya, tidak ada malam khusus, tidak ada sholat khusus namanya malam nisfu Sya'ban. Di siang harinya dianjurkan seseorang berpuasa. Karena Nabi SAW memperbanyak puasa, terlebih lagi nisfu Sya'ban itu, ya, kenanya malamnya itu berarti puasa tanggal 14, kalaupun nisfu Sya'bannya malam hari ke-15, dan kita tahu ada puasa Iyamul Bid, ada 13, 14 dan 15, itu kita dianjurkan puasa 3 hari, kan gitu. Tapi tidak diniatkan khusus puasa nisfu Sya'ban, khusus puasa itu. Karena memang secara umum Nabi SAW puasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Kalau masalah membaca surah Yasin, ini tidak asing lagi kalau di Indonesia. Semua harus surah Yasin. Pindah rumah Yasin, orang mati Yasin, semua Yasin. Ditanya dalilnya, nggak ada dalil, gitu kan. Hanya karena surah Yasin dikatakan jantungnya Quran. Itu pun hadis yang lemah. Karena dalam sanadnya ada orang yang pendusta, gitu kan. Tapi ini diamalkan. Kalau kita mau mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW yang murni, maka tidak mengamalkan apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Apalagi membawa air kemudian secara khusus dibacakan atau dihidupkan dengan surah Yasin, belum pernah ada contoh. Belum pernah ada contoh. Allahu a'lam. Saya tidak menyalahkan ya, yang mau kerjakan itu silahkan, itu hak dia. Tapi saya pribadi menyarankan, apalagi jemaah yang ikut dengan pengajian saya atau yang mendengarkan ceramah kita, murnikan ibadah kembali kepada Nabi SAW. Nabi SAW tidak menghembuskan nafas terakhir kecuali sudah mengajarkan semua yang kita butuhkan. Jadi tidak perlu ditambah. Kalau kita tambah seperti kita sedang mengatakan, maaf Rasulullah saya lebih faham daripada anda. Nabi nggak pernah baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban, nggak apa-apa kan, bagus. Loh, Nabi mau nggak pernah lakukan. Nabi yang nerima dari langit wahyu nggak pernah lakukan, nggak apa-apa. Berarti sama saja anda bilang, maaf Rasulullah saya lebih ngerti. Kan itu. Ini keliru, nggak boleh. Kan itu. Jangan tambah-tambah agama, biarkan dalam keadaan murni. Sedangkan murni saya sudah banyak sekali yang kita bengkalaikan, apalagi kalau ditambah-tambah. Gitu. Kemudian ada lagi sebagian orang meramaikan malam nisfu Sya'ban. Apakah diperkenankan yang demikian itu? Kok ada orang mengkhususkan di bulan Sya'ban? Ketahuilah ibadah di hari apapun boleh dan di bulan apapun boleh, apalagi di bulan Sya'ban yang Nabi memperhatikannya. Adapun spesial di malam nisfu Sya'ban memang ada di sana isyarat dari baginda Nabi tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ini Imam Ibn Hibban mengatakan hadis sahih, Imam Tabrani mengatakan rijalu thiqat, perawinya adalah orang yang bisa dipercaya. Di situ bahwasanya Nabi SAW qala berkata, innallaha, Allah sesungguhnya yattali'u ala, innallaha tabaraka wa ta'ala, yattali'ullahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala melihat. Setiap saat Nabi melihat, setiap saat Allah melihat hambanya. Akan tapi jika disebut secara khusus berarti ada pandangan khusus. Allah mengetahui semua yang terjadi pada hambanya, dan Allah melihat kita kapanpun dan dimanapun. Akan tapi di saat diulang dengan kalimat khusus dan pesan khusus, berarti di situ ada pandangan yang khusus dari Allah.
yattali'ullahu tabaraka wa ta'ala, Allah melihat ila khalqihi, kepada makhluknya, lailatan nisfi min Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban. Jadi Allah melihat khusus kepada hambanya malam nisfu Sya'ban. Bagaimana cara pandangan Allah kepada hambanya? Ya pandangan khusus. Jadi kalau pandangan khusus kepada seorang hamba yang berdosa adalah dengan pengampunan. Hamba Anda terkasih dengan rahmat, tambahan rahmat dan berkah. Jika Anda tidak punya dosa, berarti dipandang dengan rahmat, ditambah berkah. Kalau punya dosa diampuni. Dan kata Nabi, wa yaghfiru, dan Allah akan mengampuni li jami'i khalqihi, kepada semua makhluknya. Allah melihat, kemudian setelah itu Allah membagi-bagikan pengampunan di malam nisfu Sya'ban, di jami'i khalqi, kepada semua makhluknya, illa li musyrikin aw musyahin, kecuali dua orang yang tidak mendapatkan pengampunan dari Allah di malam nisfu Sya'ban, yaitu musyrik, orang yang menyekutukan Allah, kemudian yang kedua dari ahli iman, orang yang musyahin, punya kebencian dan dendam serta permusuhan dengan saudara. Maka mari di malam nisfu Sya'ban nanti kita meningkatkan istighfar kita, ibadah yang sangat luar biasa, yaitu istighfar sesuai dengan tadi pengampunan Allah, memohon pengampunan kepada Allah. Kita beristighfar sebanyak-banyaknya, berdamai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian juga berdamai dengan saudara sanak kerabat. Persiapkan mulai hari ini hadiah dan segala macam apapun ya, mungkin boleh sorenya makan bersama, malamnya makan bersama, setelah berzikir, beristighfar. Dan pastikan di hari itu, dimulai hari ini, di hari itu kita sudah tidak punya dendam kepada siapapun, tidak punya permusuhan, tidak punya persengketaan dengan siapapun. Kalau sudah begitu, berarti Anda akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan alangkah indahnya pengampunan dari Allah. Adapun ibadah-ibadah yang lain, tidak ada pesan khusus dari Nabi ibadah-ibadah tertentu, tidak ada pesan sholat tertentu, tidak ada pesan apapun. Yang jelas malam itu adalah Allah mengampuni hamba-hambanya, maka yang sangat sesuai adalah memohon ampun kepada Allah. Dan kecuali orang yang mempunyai permusuhan, maka ayo kita jaga iman agar tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Yang kedua adalah ayo berdamai dengan sesama manusia dengan menghilangkan dendam, dengki serta permusuhan. Adapun yang ingin melakukan sholat di malam hari itu, wong di malam sebelumnya pun juga boleh, maka yang ingin melakukan sholat malam itu juga boleh. Apakah sholat hajat, sholat tasbih, atau sholat yang lainnya diperkenankan ya. Jadi diperkenankan sholat apa saja, sholat hajat, mengulang hajatnya banyak, hajat keluarga, hajat bisnis, hajat ini, hajat, boleh. Lakukan sholat sebanyak-banyaknya malam itu, dan lakukan zikir sebanyak-banyaknya malam itu, dan istighfar sebanyak-banyaknya malam itu.